menjadi muskul. Artinya harus ada yang namanya hasil konkret berupa entah itu rekomendasi, entah itu keputusan yang ini nanti kita jadikan dasar untuk mengambil kebijakan Kopertais yang tentu kita usulkan ke Dirjen Pendis, Direktorat Pendidikan Keagamaan Islam, Tinggi Keagamaan Islam. Itu harapannya, karena saat ini di Kopertais seluruh Indonesia 1 sampai 15 banyak pergantian sekretaris maupun pimpinan atau koordinator wakil Kopertais, termasuk saat ini ketua Asosiasi Kopertais Indonesia di Semarang sudah diganti, sudah di yang kedua, seluruh Kopertais Indonesia itu belajar dari Kopertais wilayah 4 terkait dengan tata kelola sekaligus kemitraan dengan PTKIS. Kalau percaya silakan tanya Dr. Haji Abdul Aziz Wahab ketika di Jakarta. Semuanya ingin belajar bagaimana bermitra, bersinergi dengan PTKIS di Kopertaisnya masing-masing melalui Forbim. Di Bandung yang sudah banyak PTKIS-nya, Forbimnya nggak jalan. Di Jawa Tengah yang Forbimnya dari Semarang, kemarin itu juga nggak jalan. Loh, di Kopertais wilayah kok jalan? Nah, beliau itu ingin belajar ya di Kopertais wilayah 4 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka dari itu, karena kita ini dianggap pilihan kompak, kita itu menjadi pelopor terus, termasuk terkait dengan standar biaya layanan. Itu mengajunya kepada Kopertais wilayah 4 yang diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Ini Prof. Sri Wahyati, ini Prof. yang datang kemarin ya, untuk membahas masalah standar tarif layanan itu. Dan standar tarif layanan yang diberikan oleh Kopertais wilayah 4 itu insya Allah yaitu tengah-tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang menjadi patokan secara nasional, termasuk dengan skala kebijakan dan usulan-usulannya. Tadi dari Tripakti dan dari Ibrahimi usul sekarang kan ada perpres terkait dengan kenaikan gaji berkala. Nah itu kan dalam periode-periode lalu-lalu itu ada penyesuaian. Kita pernah mengusulkan itu kepada Jakarta kita konsultasikan. Nah, ini ada Mbak Kiki kemarin ya untuk itu. Kemarin sudah diusulkan. Ternyata hasil konsultasinya antara kenaikan gaji pokok dengan tunjangan serdos itu dari rukun keuangan yang berbeda. Ya, itu yang kemudian tentu kita butuh konsultasi lebih lanjut ketika ada usulan seperti itu. Baik Bapak sekalian, ya, monggo hasil dari keputusan saat ini panjenengan formalkan berupa keputusan Rapim yang nanti itu menjadi ya bahan kebijakan atau program dari Kopertais yang kita usulkan ke Diktis atau ke Dirjen Pendis. Itu yang pertama. Yang nomor 2, saat Pak Dirjen kemarin itu lagi makan bersama kita setelah pembukaan, ada Pak Wakor juga, ada Pak Koordinator juga, beliau itu sangat mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan semacam ini, apalagi panjenengan itu melaksanakan secara mandiri. Saya bilang sama Dirjen, sebelumnya enggak Dirjen, sebelumnya ini memang kita anggarkan. Loh, kenapa tidak? Karena ya kita cerita beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu. Nah, beliau berharap ya untuk tahun anggaran berikutnya bisa diusulkan lagi. Termasuk beliau tanya penghargaan seperti ini apakah ada apa namanya kompensasi apa jenis istilahnya, uang pembinaan, ada uang kehormatan, uang pembinaan atau ada kompensasinya.
Lah ini kompensasinya tulisan dong. Ya. Kira-kira panjenengan butuh nggak? Ya. Butuh nggak dianggarkan untuk setiap penghargaan seperti ini ada apa istilahnya ini? Uang pembinaan atau apa namanya? Terserah. Yang enak lah, enak kalau namanya bahasanya uang pembinaan ya. Uang kehormatan. Apa namanya? Kita tidak tahu bahasanya apa. Yang penting ini adalah penghargaan ini tidak hanya berupa tulisan, tapi ada semacam privilege, keistimewaan atau jasa yang menyertai penghargaan ini. Misalkan ada, kalau dapat penghargaan dalam konteks apa namanya, advokasi unggul apa, itu nanti mungkin tim ahli Gus Lupa, Prof. Fauzi, Prof. Sri, Pak Arif bisa dikonversi lah kira-kira apa yang menjadi keinginan atau menjadi harapan dari Pak Dirjen kemarin, sehingga PT KIS itu nanti semakin berlomba-lomba untuk ya menjadi terbaik dan memiliki kekhususan atau karakteristik khusus pengembangan tadi itu, pembelajaran digital, kemudian sentra bisnis dan sebagainya, itu adalah merupakan inovasi-inovasi dari PT KIS. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kalau memang ini ya kita usulkan melalui pengajuan RKKL untuk tahun 2025, ini akan bisa direalisasikan pada tahun berikutnya. Ye, kata begini. Kira-kira kita apa buatan kira-kira? Kira apa buatan? Kalau oke, monggo panjenengan ini dijadikan keputusan rapim pada hari 2 hari ini, sehingga panjenengan kesini itu hasilnya konkret, hasilnya menjadi jelas, dan hasil itu kemudian kita jadikan bahan materi untuk mengajukan program kerja atau merumuskan program kerja, dan sekaligus pengajuan dasar kita untuk mengajukan anggaran kepada kementerian. Saya kira hal-hal yang lain yang terkait dengan itu, yang terkait dengan berbagai macam hal yang sudah dihasilkan atau sudah didiskusikan di rapim ini, monggo kita follow up tidak hanya di forum ini saja. Ke depan ada banyak program yang dilaksanakan oleh Kopertais yang itu tentunya butuh respon, butuh ya kerjasama kemitraan yang baik dari panjenengan semuanya. Dan pesan dari Bapak Koordinator yang saat ini ada di Jakarta, karena tadi malam itu ternyata beliau langsung menghadiri undangan halal bihalal dengan Presiden terpilih. Nah sekarang jam 10 ya di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga salam dari beliau tidak hadir dalam pemberian materi tadi malam dan termasuk penutupan saat ini karena beliau bersama-sama pengurus wilayah Jawa Timur hadir silaturahim dengan Presiden terpilih. Apa pesan beliau ketika Kopertais mengundang Bapak Ibu panjenengan semuanya, kemudian tidak ada respon dari PT KIS yang diundang, maka itu menandakan PT KIS sudah tidak lagi melihat Kopertais itu ada. Maka kalau mereka sudah tidak menganggap kita ada, lantas apa yang harus kita lakukan untuk ya mengingatkan perguruan tinggi tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah ya mengkoreksi layanan yang dilakukan kepada perguruan tinggi tersebut sebelum dia menjelaskan sendiri kepada koordinator, wakor atau sekretaris mengapa perguruan tinggi tersebut tidak datang. Ada beberapa case yang sudah dilakukan oleh tim ahli dan ditelusuri mengapa TKIS pada rapim ini tidak datang, maka itu jadi catatan kita bersama untuk mengevaluasi ya bagaimana kita dalam menentukan kebijakan dan tindakan terhadap PTKIS tersebut. Ini bukan ancaman pada Bapak sekalian. Ini pesannya koordinator yang tadi ketika sambutan beliau ya kan disampaikan ada 9 perguruan tinggi yang tidak hadir. Catat kan begitu kan? Lu tadi kata ini orang B, tapi kontrol lagi. Oh ternyata ada tambahan koordinator. Catatan KPG. Nanti kan kita akan ambil sikap itu semuanya. Sekali lagi yang dari Kopertais Wilayah 4 Surabaya, koordinator, wakor, sekretaris dan seluruh tim ahli dan staf ya yang hadir pada
siang hari ini dan melakukan pendampingan pada forum ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahannya yang luar biasa. Baik, selanjutnya kepada Yesi Dr. Yesi yang mau sepakat, silakan untuk memberikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami muliakan, kami hormati Sekretaris Kortes ini DFPP beliau, Dr. Muda Penuh Prestasi. Tapi ya satu. Tapi dia akan masuk suami yang setia, selingkuh tiada akhir. Wah. Dan termasuk anggota istri dikatakan suami dan istri. Ya. Tiga. Yang keempat. Iya. Termasuk akhirnya menjadi anggota istri dikatakan suami istri tiga. Pak. Ya wes. Empat ya. Yang kami hormati seluruh tim ahli, ya, terutama yang ini sangat muda di sini adalah paling muda itu Pak Dr. Ahmad Fauzi. Beliau termasuk tim ahli yang KFPB karena kabupaten potensi. Satu. Ya kalau begitu SNPB lah, ya. Suami muda penuh soma. Pak Dr. Ali, Pak Dr. Ruba, Bu Dr. Sri Wasyati, Profesor. Beliau saya kasih tingkatan P4 beliau. P4 tahu? Perempuan perkasa penuh prestasi. Ya Allah. Perkasa di mana ya? Berkata, sampai suaminya lemes. Para kiai, para ustaz, khususnya adalah para rektor, para ketua, perguruan tinggi BPS yang kami hormati dan para punyai, ada juga para punyainya. Mewakili panitia keseluruhan, tentu di dalam memberikan pelayanan pelaksanaan ini kami menyampaikan kami berupaya untuk bisa melayani semaksimal mungkin selama acara, namun tentu kemungkinan banyak kekurangan-kekurangan. Dan acara ini juga dilaksanakan setelah Ramadan selesai, itu diantaranya ada tujuan, artinya dua target yang bisa dilaksanakan dalam satu kegiatan, diantaranya upaya silaturahmi dan halal di halal, kan begitu ya? Enggak, ya wis kamera karena itu mudah-mudahan kita semuanya, kami mewakili Kopertes menyampaikan permohonan maaf karena selama pelayanan 1 tahun kemarin sekarang ini banyak kekurangan-kekurangan, mungkin karena memang kekurangan kami atau ketidaktahuan daripada bapak-bapak sehingga mungkin ada pesan yang tidak baik. Karena itu supaya kita betul-betul memperoleh gelar Idul Fitri. Nah, karena itu sebelum saya akhiri dengan doa, maka saya beri tambahan singkatan berkaitan dengan Idul Fitri. Betul ya? Kita memperoleh gelar Idul Fitri itu kan karena kita itu sedang berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan. Sejak bulan Ramadan itu kan ada singkatan dari Rasulullah. Artinya bahasa dari waktu saya singkat, Ramadan itu disingkat BBM. Itu belum banyak kita ya. BBM itu bulan Barokah Maghfirah. Masya Allah. Nah, proses terjadinya BBM itu harus ada premium. Dua, betul? Ya. Pegawai Pertamina soalnya. Iya, harus ada premium. Ketika tidak ada maka BBM bilang apa premium? Meraih makan minum. Betul? Betul. Betul kan? Kalau tidak dilakukan itu kan dosa yang terjadi. Oke. Untuk itu harus diperkuat dengan pertama. Kalau bagaimana tambahan Pak?
Kuat dengan kopi. Iya kan? Nah, memerangi takdir maksud itu kan perlu kesabaran yang luar biasa. Iya, iya. Oleh karena itu innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang puasa itu malah yang pakai dulu karena ada pertama, betul? Nah, untuk menyempurnakan BPM harus ada sholat. Mesti kan Bapak? Sholat itu apa? Selama Ramadan kita sudah terbukti sholat yang aktif dan rajin. Betul kan? Nah, itu penting, makanya sudah menjadikan Rasulullah. Ditambah dengan pertalite Pak. Doa ada pertalite itu. Rasul kan istilahkan Ramadan syahrul ibadah, betul? Nah, maksudnya implementasi dari bahasa Ramadan syahrul ibadah itu pertalite apa? Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Mantap. Oke, nggak usah deg-degan yang terkawal ya. Bisa itu. Oke, nah semua itu ternyata kita akan menemukan BPM itu pusatnya ada di SPBU. Boy. NU smoking. Ayo, bapak saya lebih karir dulu. Apa SPBU? Jelas itu. SPBU itu artinya adalah bagaimana semangat ketika bulan puasa itu apa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu karena ada SPBU. Apa SPBU? Semangat puasa bulan utama. Wah. Semuanya Pertamina, itu miliknya Pertamina. Pak Fauzi sangat tahu nggak ada apa singkatan Pertamina? Iya, iya. Pertamina. Oke, jadi dengan semua itu kita lalui maka kita berhak memperoleh gelar Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu bagian dari kartu akhirat namanya kartu simpati. Oh. Pindahan simpati. Sekarang dia yang menjual kartu. Ya, jadi jualan BBM sekarang jualan kartu. Artinya apa? Ternyata ketika Allah menyebut bersegera kamu mendapatkan maghfirah dan surga, itu disandingkan antara maghfirah dengan surga. Berarti siapapun nggak akan bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan pencucian dari dosa. Itu adalah bagian dari kartu simpati, simpanan amal tabungan untuk Istri. Oh. Simpati simpanan istri. Simpanan amal tabungan akhirat nanti. Alhamdulillah. Kita semuanya dengan acara COVID dan silaturahmi ini betul-betul disucikan Allah dari dosa dan salah melalui halal di halal. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kasih. Iya, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih itu terasa apa? Terima kasih, sampai jumpa. Kita jumpa ya. Sama, kalau senangannya Pak Fauzi makan durian bersama Aura Kasih. Terima kasih. Bersama Aura Kasih jalan-jalan ke Eropa. Kenapa Aura Kasih? Iya. Kami ucapkan cukup sekian, terima kasih. Iya, karena Aura Kasih adalah PJIBB. PJIBB itu Persatuan Janda Indonesia Nasional. Sebenarnya Prof. Yudi. Soalnya makan durian bersama kasih. Iya. Makanya untuk lengkap akhirnya jalan-jalan bersama orang jalan-jalan ke Eropa cukup apa istilahnya cukup sekian, terima kasih. Yang terakhir bagian dari pantun Surabaya nakono kromo undangan terus cukup 40 euro. Nanti datang leres, lanjutan. Apa itu nongkrong undangan terus nedel terima pengalaman sekelas tuku kupat menurut lekon tempat jual sebuah. Tapi sebenarnya Pak Adin itu sejinanya butuh apa makan sedatan. Berapa? Iya. Kalau aku ini aja aku nunggu Adin ya. Butuh apa makan sedatan lekon tempat jual ngaruh. Sedoyo jual ngaruh nih. Sama-sama. Nanti juga kita itu pertemuan ini sudah berakhir sama Pak. Makanya ini kita tetapkan konsep untuk biaya berikutnya dan insya Allah kegiatan-kegiatan berikutnya nanti insya Allah sudah masuk di RKKR sehingga insya Allah
dengan perjalanan penuh barokah, penuh harapan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Amin. ke depan supaya kita bisa meningkatkan tingkat perguruan tinggi kita punya kartu semangat keren. Balik mana ya? Apa semangat keren? Semangat meraih prestasi keren. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha jami'ata fi wilayatin qafatas wilayatin qafatas jami'atan mutaqaddimatan mutafawwiqatan mubarakatan alamiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi ilmina, wa barik lana fi rizqina wa dhurriyyatina bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengumuman ini yang terakhir itu akan dari Bapak tadi. Sebelum